Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Akhwani at-talabah, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu ta'ala. Tayyib, kita masih melanjutkan pembahasan seputar hukum-hukum berkaitan dengan jenazah. Qala al-musannifu hafizahullah ma yajibu ala aqaribil mayyit. Sah ada? Naam. Apa yang wajib dilakukan oleh kerabat-kerabat jenazah tersebut. Jadi apabila ada jenazah, yaitu ada yang meninggal, maka ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan, harus diwujudkan oleh keluarga mayit, oleh kerabatnya, oleh orang-orang yang mencintainya. Wa yajibu ala aqaribil mayyiti, dan wajib bagi para kerabat mayit hina, di waktu yablughuhum khabaru wafatihi, sampai kepada mereka berita tentang kematiannya. Amrani, dua hal, dua perkara yang wajib bagi mereka. Al-awwal, yang pertama, as-sabru war-ridha bil qadari, bersabar. Yang pertama dan kedua adalah sabar dan ridha terhadap takdir. Ketika seorang mengetahui orang yang dicintainya meninggal, pasti dia bersedih. Pasti dia bersedih. Tetapi meskipun demikian keadaannya, tetap wajib bagi dia bersabar. Apa itu? Menahan tangannya atau menahan lisannya agar tidak berkata-kata yang mendatangkan kemurkaan Allah. Menahan tangannya agar tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, meskipun hatinya sedih. Jadi sedih boleh. Yang tidak boleh itu ketika kesedihan tersebut membuat dia berkata atau berbuat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia tahan nggak apa-apa, dia harus menahan, itu wajib.
Dan sabar ini wajib. Sabar ini adalah wajib. Dia harus tahan, ya, tidak marah, ya, tidak memukul-mukul dirinya, tidak merusak barang, tidak merobek-robek bajunya, tidak, ditahan. Nah, ini sabar namanya, dan ini wajib. Lebih dari itu, lebih afdal dari itu adalah ridho, ya, ridho. Dan ini juga wajib, tapi lebih afdal lagi. Sehingga dia tahu ini adalah takdir Allah. Dia tahu ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ridho dengan itu. Apalagi dia tahu bahwasanya semua takdir Allah taala itu adalah takdir dari zat yang maha penyayang, yang maha pengasih. Sehingga dia yakin bahwa di balik itu ada kebaikan yang lebih besar dibanding seandainya tidak terjadi musibah tersebut. Nah, itu ketika dari ridho. Dan ini pasti. Ya, Ahlussunnah meyakini bahwasannya tidak ada takdir Allah Ta'ala itu yang buruk, murni buruk. Tidak ada. Tidak ada. Meskipun zahirnya buruk, karena kita harus mengimani takdir Allah yang baik dan yang buruk. Tapi ketika takdir itu buruk, tidak murni buruk. Pasti di balik itu ada hikmah yang lebih besar. Ada kebaikan, ada manfaat yang lebih besar dibanding seandainya musibah itu tidak terjadi. Nah, ini yang harus diyakini setiap orang yang beriman. Maka dalam itu dia pasti ridho. Dia ingat dengan musibah ini akan, kalau sabar, akan terhapus dosanya, akan terangkat derajatnya. Maka dia yakini bahwasanya setiap hembusan nafas, setiap dia bernafas, setiap saatnya, setiap detiknya, di saat dia diuji, dihapus dosanya, ditambahkan pahala untuk dia, diangkat derajatnya. Maka siapa yang gak ridho dengan itu? Siapa yang gak ridho dengan itu? Ini dia bisa dapat ketika dia tertimpa suatu musibah, yang bisa jadi tidak bisa dia dapat ketika dia tidak timpa musibah. Kita itu sering ketika sehat, ya kan? Ketika sehat, ketika dilapangkan rezeki kita, sibuknya, masya Allah, sibuknya masya Allah. Sholat aja jarang-jarang jamaah sampai, saking sibuknya. Ada yang sempat, alhamdulillah bisa sholat berjamaah, tapi habis sholat langsung kabur, gak sempat zikir, sibuk, orderan banyak. Ya. Orderan banyak, langsung kasih sakit, corona misalkan, waliyadzubillah, sudah cukup. Corona itu nggak bisa ngapain, nggak ada yang, nggak bisa keluar, nggak bisa kesan, nggak bisa nemui orang, nggak bisa dijenguk orang, sendirian itu. Maka ketika itu baru kita merasakan kita semakin lapang waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Zikir tamam, mi'ah fil mi'ah. Selesai zikir pagi, selesai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul mi'ah tamam, 100 kali selesai. Coba enggak sakit. 3 kali sulit. Apalagi 10 kali. Sulit sampai apalagi sampai 100 sulit, mau sampai 100. Sudah keburu mikir, ini kalau enggak cepat pulang nasi habis. Ya. Kalau kuliah sibuk, Allah di balik di situlah hikmah yang sangat besar.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita merenungkan hal-hal yang demikian, yakin pasti kita akan ridho dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika diuji kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti itu hendaknya membuat seseorang ketika tertimpa musibah itu semakin ridho. Liqaulihi ta'ala, firman dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walanabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian. Nablu itu dari bala ya beli, bala, bisyai'in, dengan sesuatu. Di sini menunjukkan syai' di sini yufidul taklil, maksudnya sedikit. Minal khaufi, rasa takut, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim, dan sedikit berkurang, minal amwali, dari harta, wal anfusi, dan dari jiwa. Ada yang meninggal dari kerabat kita, dari keluarga kita, dari orang yang kita cintai, dari kawan kita. Wa thamarati, dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa kita di dunia ini pasti diuji, pasti. Nggak ada yang nggak diuji dengan beberapa ujian tadi. Di antaranya adalah ujian meninggalnya orang-orang kita cintai. Itu pasti kita akan diuji dengan ujian tersebut. Yang kedua, Allah mengabarkan hal yang lain, bahwasanya orang yang lulus dari ujian tersebut adalah yang bersabar. Itu dikabarkan, wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar ketika ditimpa musibah? Alladzina idza asabathum musibatun, yaitu orang-orang yang apabila ada suatu musibah menimpa mereka, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami itu milik Allah dan sesungguhnya kami hanya kepadanya akan kembali. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah, mereka ini orang-orang yang akan mendapat sholawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Sholawat itu ampunan. Sholawat dari Allah itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rahmah, dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk. Di sini Allah mengabarkan bagi orang yang sabar bahwasanya mereka adalah orang yang mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama adalah kebaikan di akhirat, berupa apa? Ampunan dari dosanya dan rahmat yang mengantarkan dia ke dalam surga. Di dunia Allah kabarkan orang yang seperti ini al-muhtadun, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti inilah cara yang benar ketika ditimpa musibah. Bersabar. Bersabar, mengatakan dan meyakini, mengatakan dengan lisan, meyakini dengan hati kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka akan lapang, akan ridho dada ini. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya sabar ketika ditimpa musibah. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimra'atin 'inda qabrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang perempuan 'inda qabrin, yang sedang berada di dekat satu kuburan. Dia berada di dekat suatu kuburan. Wahya tabki, dan dia, wanita ini sedang menangis. Di dekat kuburan itu dia menangis. Faqala laha, maka Rasulullah berkata kepada dia,
ittaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Rasulullah menyuruh wanita ini yang kelihatannya dia menangis sedih karena ada keluarga yang meninggal, agar wanita ini bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah. Yang kedua, agar dia bersabar. Agar dia bersabar. Jadi kelihatannya wanita ini sedang meratapinya. Maka Rasulullah ingatkan, ittaqillah, ini dosa, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah, jangan meratapinya. Faqalat, maka wanita ini membalas, kata dia, ilaika anni, ilaika anni. Kalau bahasa kita itu, apa urusanmu denganku? Apa urusanmu denganmu? Ngapain ngurusin saya? Gitu kan. Dia nggak tahu kalau ini Rasulullah. Wanita ini nggak tahu kalau ini adalah Rasulullah. Ngapain ngurusin saya? Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu tuh belum merasakan musibah yang menimpaku, kata dia. Qala, kata Anas bin Malik, walam ta'rifu. Ketika itu wanita ini belum tahu siapa beliau. Faqila laha, setelah itu ada yang bilang ke dia, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini utusan Allah. Fa akhadaha mislul maut, maka wanita ini pun takut, ya, bergetar ketakutan, seperti seolah-olah dia akan mati, saking takutnya dia. Kaget setelah tahu kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini pun takut, ketakutan sampai seolah-olah dia seperti dia mati aja, saking takutnya dan malu. Fa'atat baba Rasulillah, maka dia pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi rumah beliau. Falam tajid indahu bawabin, dan di situ wanita ini tidak mendapati bawabin, ada penjaganya. Jadi nggak ada yang menjaga, rumah Nabi itu nggak ada yang menjaga. Faqalat, lalu wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni lam a'rifka, waktu itu saya tidak mengenalmu, wahai Rasul. Jadi maafkan saya ya Rasulullah, waktu itu saya belum mengenalmu. Ini lam a'rifka ini itu apa namanya? Nafi nafsul fi'li di zaman al-madi. Ya, lam. Nah, nantilah tak tunggu di Muhtawas Alis, kita belajar bareng nanti. Ya. Jadi ini maknanya fi'il madi. Jadi artinya, ya, kata perempuan, ya Rasulullah, sesungguhnya waktu itu saya tidak mengetahui Anda, siapa Anda. Maka Rasulullah SAW bersabda, inna sabra inda awwalis sadamati. Rasulullah menjelaskan tentang hakikat sabar. Inda sabra, sungguhnya sabar itu inda ketika awwalis sadamah, awal tabrakan dengan musibah tersebut. Maksudnya awal terkena musibah, maka sabar itu ya ketika itu. Itu yang dimaksud dengan sabar. Maka sabar yang sebenarnya adalah yang dilakukan oleh seorang ketika musibah sedang menimpa dia di awal waktu. Di awal waktu. Itu hakikat daripada sabarnya maknanya. Jadi memang yang berat itu ketika awal kena, ya kan? Kena, awal tertimpa itu. Nah, di situ saatnya kita diuji. Bagaimana kita menahan lisan kita, bagaimana kita menahan tangan kita. Nah, banyak orang itu ketika di awal ada keluarga yang dicintai meninggal, itu semua keluar kata-kata yang diharamkan oleh Allah. Tangannya langsung teriak-teriak dan sebagainya. Baru beberapa saat, 1 jam setelah itu, 2 jam setelah itu, baru dia sadar. Ketika dibilang tadi kamu teriak-teriak gini, iya, waktu itu saya benar-benar sedih. Ya udah, ya waktu itu sebenarnya. Ya,
Waktu itu sebenarnya kita wajib sabar tuh waktu itu. Ketika pada hentakan pertama musibah tersebut. Nah, ini hakikat dari kesabaran yang wajib diwujudkan ketika tertimpa musibah. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, setelah kita tahu tentang wajibnya sabar ketika ada kerabat kita yang meninggal, maka di antara orang yang paling kita cintai adalah anak. Oleh karena itu, kematian anak itu musibah yang lebih besar daripada yang lainnya. Makanya di sini ada pembahasan khusus. Wasabru ala wafatil auladi, bersabar terhadap wafatnya anak. Lahu ajrun azim, ada pahala yang besar. An Abi Sa'idin Al-Khudri anna nisaa qulna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwa para wanita dahulu pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabiyat, ij'al lana yauman, ya Rasulullah, berikan untuk kami satu hari saja. Fawa'adahunna, maka Rasulullah SAW pun menasehati mereka. Jadi para sahabat minta waktu khusus agar Rasulullah SAW menasehati mereka, memberikan ilmu khusus bagi mereka para wanita. Maka Rasulullah SAW di antara yang disampaikan kepada mereka, qala ayyuma imra'atin, wanita mana saja, mata laha salasatun minal waladi, ada 3 anaknya mata meninggal, ditinggal mati oleh 3 anaknya, diuji 3 kali anaknya meninggal. Kanulaha, maka anak-anaknya itu kelak, maka anak-anaknya itu pasti bagi dia kelak hijaban minan nar, menjadi perisai dari api neraka, dari api neraka, dengan syarat dia bersabar. Karena pahala ini bagi yang bersabar, pahala ini bagi yang bersabar. Tadi wabashirin sabirin dari awal itu kuncinya. Dan kematian anak lebih daripada yang lain. Maka di sini Rasulullah mengabarkan pahala khusus bagi hamba-hamba yang diuji dengan musibah yang paling besar ini. Qalat imra'atun, kemudian ada seorang wanita bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasnani, bagaimana kalau 2 anak yang meninggal ya Rasulullah? Rasulullah jawab, wasnani, sama, 2 juga sama, yaitu pahalanya dia akan dihindarkan dari api neraka. Ini kewajiban yang pertama, bersabar dan ridho dengan takdir. Yang kedua, al-amru tsani mimma yajib 'alal aqarib al-istirja'u. Yang kedua yang wajib atas para kerabat jenazah tersebut adalah al-istirja'. Apa itu istirja'? Wa huwa an yaqul, yaitu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja' namanya. Kalimat istirja', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kama jaa fil ayati, dalilnya ada seperti di ayat tadi, di ayat yang kita sebut di awal tadi. Wa yazidu alaihi qawlu, kemudian ditambah dengan membaca Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam riwayat yang lain wakhluf li, pakai wakhluf li, hamzahnya itu hamzah wasal, wazannya uf'ul. Kalau ini kan wazannya af'il, rubai ini. Allahumma jurni fi musibati, ya Allah ujurni, berikan pahala kepadaku, fi musibati, dalam musibahku ini,
wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripada dia. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripada dia. Dari kata ukhluf, dari kata khalfun, ya kan? Khalfun tuh belakangnya, datang yang setelahnya, datang setelahnya. Seperti kita sebut kemarin khalifah, ya kan? Kalimat khalifah. Nah, dalilnya an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim, siapa saja dia, tusibuhu musibatun, ada suatu musibah menimpa dia, fayaqulu, lalu dia membaca atau mengucapkan ma amarahullah, yaitu yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu maksudnya diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Nabi bilang yang diperintahkan oleh Allah, maksudnya dalam ayat tadi, yaitu bacaan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditambah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Rasulullah SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan mengganti untuk dia yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dia. Qalat, Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya. Jadi awalnya Ummu Salamah menceritakan, saya pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, maka ketika Abu Salamah suaminya wafat, meninggal, qultu, maka aku berkata, aku bilang pada diriku sendiri, kata Ummu Salamah, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah, siapa seorang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dalam hadis tadi Rasulullah mengabarkan bahwa siapa yang membaca zikir ini akan diganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah bertanya, siapa seorang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah SAW, Abu Salamah ini adalah rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah SAW, yaitu keluarga yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik, katanya. Kata Ummu Salamah, summa inni qultuha, kemudian aku pun membacanya. Maksudnya aku pun tetap membacanya, tetapi aku tetap membacanya, kata Ummu Salamah. Apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah taala menggantikan untukku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar, yaitu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dua hal yang wajib ya bagi kerabat jenazah ketika itu: bersabar dan beristirja. Yang kedua, ma yahrumu ala aqrabil mayyit. Kalau tadi yang wajib yang harus dilakukan, berikut ini yang haram dilakukan oleh kerabat jenazah tersebut. Yang pertama, an-niyahatu, meratapi mayit. Ini haram. Yaitu meratap, yaitu dengan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah. An Abi Malik al-Asy'ari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un fi ummati, ada 4 hal terdapat pada umatku, min umuril jahiliyati,
dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrukuhunna, yang belum ditinggalkan oleh mereka. Berikan pahala kepadaku fi musibati, dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripada dia. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripada dia. Dari kata ukhluf, dari kata khalfun, ya kan? Khalfun tuh belakangnya, datang yang setelahnya, datang setelahnya. Seperti kita sebut kemarin khalifah, ya kan? Kalimat khalifah. Nah, dalilnya an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim, siapa saja dia, tusibuhu musibatun, ada suatu musibah menimpa dia, fayaqulu, lalu dia membaca atau mengucapkan ma amarahullah, yaitu yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu maksudnya diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Nabi bilang yang diperintahkan oleh Allah, maksudnya dalam ayat tadi, yaitu bacaan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditambah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Rasulullah SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan mengganti untuk dia yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dia. Berikan pahala kepadaku fi musibati, dalam musibahku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripada dia. Wa akhlif li khairan minha, dan berilah ganti untukku yang lebih baik daripada dia. Dari kata ukhluf, dari kata khalfun, ya kan? Khalfun tuh belakangnya, datang yang setelahnya, datang setelahnya. Seperti kita sebut kemarin khalifah, ya kan? Kalimat khalifah. Nah, dalilnya an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibatun, tidaklah seorang muslim, siapa saja dia, tusibuhu musibatun, ada suatu musibah menimpa dia, fayaqulu, lalu dia membaca atau mengucapkan ma amarahullah, yaitu yang diperintahkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu maksudnya diperintahkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Nabi bilang yang diperintahkan oleh Allah, maksudnya dalam ayat tadi, yaitu bacaan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian ditambah Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Rasulullah SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah akan mengganti untuk dia yang lebih baik daripada musibah yang menimpa dia. Qalat, Ummu Salamah melanjutkan riwayatnya. Jadi awalnya Ummu Salamah menceritakan, saya pernah mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Kata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, maka ketika Abu Salamah suaminya wafat, meninggal, qultu, maka aku berkata, aku bilang pada diriku sendiri, kata Ummu Salamah, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah,
siapa seorang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dalam hadis tadi Rasulullah mengabarkan bahwa siapa yang membaca zikir ini akan diganti dengan yang lebih baik. Ummu Salamah bertanya, siapa seorang muslim yang lebih baik daripada Abu Salamah? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah SAW. Abu Salamah ini adalah rumah yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah SAW, yaitu keluarga yang pertama kali hijrah kepada Rasulullah SAW. Siapa yang lebih baik katanya? Kata Ummu Salamah, "Tsumma inni qultuha." Kemudian aku pun membacanya. Maksudnya aku pun tetap membacanya, tetapi aku tetap membacanya, kata Ummu Salamah. Apa yang terjadi? Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah taala menggantikan untukku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka benar, yaitu janji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini dua hal yang wajib ya bagi kerabat jenazah ketika itu: bersabar dan beristirja. Yang kedua, ma yahrumu ala aqrabil mayyit. Kalau tadi yang wajib yang harus dilakukan, berikut ini yang haram dilakukan oleh kerabat jenazah tersebut. Yang pertama, an-niyahatu, meratapi mayit. Ini haram. Yaitu meratap, yaitu dengan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang menunjukkan dia tidak ridho dengan takdir Allah. An Abi Malik al-Asy'ari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un fi ummati, ada 4 hal terdapat pada umatku, min umuril jahiliyati, dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrukuhunna, yang belum ditinggalkan oleh mereka, yang belum mereka tinggalkan, ya, yaitu di sini Rasulullah menyebutkan perkara-perkara jahiliyah. Apa itu perkara jahiliyah? Yaitu perkara-perkara yang bukan Islam yang ada saat itu. Perkara-perkara yang ada di zaman jahiliyah ya, yang bertentangan dengan Islam. Ini maksudnya. Ada di zaman jahiliyah sebelum datang Islam yang masih dilakukan oleh kaum muslimin bertentangan dengan Islam. Lalu beliau mengatakan al-fakhru bil ahsabi. Al-fakhru yaitu berbangga-bangga, fil ahsabi, dengan ahsab. Ahsab itu leluhur, kebesaran leluhurnya. Bangga, sombong, menyombongkan diri karena kebesaran leluhurnya. Kalau ada di zaman ini, berarti itu peninggalan jahiliyah yang harus dihapus dengan adanya Islam. Dihapus dengan adanya Islam. Tidak boleh kita melihat orang lain lebih kecil dari kita hanya gara-gara leluhur kita lebih hebat. Tidak boleh. Ini termasuk sombong. Watta'nu fil ansabi. Ta'an itu menikam ya, secara bahasa menikam. Tapi maksudnya di sini adalah menghina orang lain fil ansab, karena nasabnya rendah. Ini orang-orang jahiliyah biasa dulu kayak gitu. Untuk nanti kalau belajar adab, di situ ada al-adab fil asril jahili. Di situ antum akan dikenalkan dengan syair-syair orang jahiliyah. Di antaranya mereka suka memuji, biasanya memuji-muji leluhurnya, memuji-muji kakek buyutnya. Dan juga banyak juga syair-syair hija, menghina orang. Di antaranya adalah menghina karena keturunan mereka rendah, jelek, hina. Itu ada, itu jahiliyah yang harus dihapus dengan Islam.
Jadi seorang itu bukan hina karena gara perbuatan kakek moyangnya, nggak ada. Iya, masing-masing orang itu mulia dengan ketakwaannya sendiri, mulia dengan akhlak dan amalnya sendiri. Sebaliknya orang itu hina juga karena perbuatannya sendiri, dosa-dosa yang dia kerjakan sendiri. Tilka ummatun qad khalat, mereka nenek moyang kita itu adalah satu umat telah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, bagi kalian ya apa yang kalian lakukan, masing-masing yaitu menanggung yang diperbuatnya. Nah, yang ketiga al-istisqa'u bin nujumi, menganggap turunnya hujan itu karena bintang tertentu. Ya, menganggap ada bintang tertentu yang menyebabkan turunnya hujan. Makanya dibahas di kitab tauhid itu nanti sama terhadir insyaallah masalah seperti ini. Dengan adanya perincian tentang masalah hujan, hubungannya bintang dengan hujan. Ya. Kurang lebih dibagi menjadi 3 kalau nggak salah itu. Yang pertama, apabila diyakini bahwasanya bintang tertentu itu sebab turunnya hujan, maka itu syirik kecil. Dan apabila meyakini bahwasanya bintang itulah yang menurunkan hujan, bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi apabila menjadikan bulan itu hanya sebagai tanda sehingga muncul perkiraan cuaca dan sebagainya, wasilah dari itu sebagainya, maka yang seperti itu boleh. Karena hanya sebagai tanda. Namanya tanda, bisa hujan bisa enggak, kan gitu. Bukan sebab, tapi tanda. Umumnya kalau bintang sudah seperti ini, biasanya hujan. Nah, ini tanda. Tapi tidak memastikan yang seperti ini boleh. Tapi di sini orang-orang jahiliyah tidak seperti itu. Dia meyakini bahwasanya bintang tertentu itulah penyebab turunnya hujan. Ini tidak boleh, dihapus oleh Islam. Yang terakhir an-niyahatu. Yang terakhir adalah meratapi kematian. Wa qala, lalu Nabi SAW bersabda, an-naihatu, wanita yang suka meratapi kematian seseorang, idza lam tatub qabla mautiha, bila dia tidak bertobat sebelum meninggal, tuqamu yaumal qiyamati, dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa alaiha, dalam keadaan dia memakai sirbalun, pakaian-pakaian, min qatiranin. Qatiran itu yaitu semacam cairan dari cairan tembaga, katanya disebut dalam komunitas adalah dia adalah cairan tembaga. Tembaga kalau cair pasti panas ya kan? Enggak. Tembaga kalau dingin ya beku. Ini cairan panas berarti. Ya, dari api neraka. Wa dir'un bin jarabin. Dir'un itu pakaian, yaitu baju yang menutupi badan seorang. Biasanya dir'un itu digunakan untuk dengan maksud pakaian besi, pakaian perang. Nah, perang kan menutupi kan kepalanya, ya kan, badannya. Min jarabin, yang terbuat dari jarob, yaitu penyakit gatal. Jadi bakteri-bakteri yang gatal membuat kulit itu gatal. Waliyadzubillah. Ini intinya di sini ada Allah Ta'ala, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan haramnya, yaitu meratapi kematian. Kemudian yang kedua di antara yang haram adalah darbul khudud, memukul-mukul pipi, wasyakul juyub. Yang ketiga adalah merobek saku-saku pakaian. Ini sebenarnya di antara bentuk niyahah ya, ratapan, meratapi kematian. Namanya orang ratap kematian itu biasanya ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan, dengan menampar-nampar pipinya sendiri, menunjukkan dia sedih ya, merobek-robek pakaiannya. Biasanya yang namanya robek pakaian, yang kena pertama ini biasanya saku ya, nyantol tangannya di saku gitu. Yang lain sulit disobek, sakunya biasa sobek duluan. Nah, ini ketika dia meratap. Ini gambaran ketika
meratap. Disebut di sini mungkin karena hadis tertentu ada menyebutkannya. An Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan termasuk di antara kita, yaitu bukan dari Islam, man la tamal khududa, orang yang menampar pipinya, yaitu ketika dia tertimpa musibah lalu menampar-nampar pipinya. Wasyaqqal juyuba, dan merobek, yaitu ini saku-saku bajunya. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dan mengajak orang lain dengan seruan-seruan jahiliyah, yaitu ajakan-ajakan jahiliyah yang bertentangan dengan agama Islam ketika itu. Nah, yang keempat di antara yang haram adalah halqus sya'ri, menggundul semua, menggundul pelontos, yaitu kepalanya. Ini bukan, ini apabila dilakukan karena kematian tersebut sengaja, ya, karena sedih, kemudian di antara bentuk sedihnya memelontos kepala. Ini nggak ada kepikiran, ini bukan adat kita, bukan kebiasaan kita. Tapi di sini dalam hadis disebutkan, menunjukkan dahulu sebagian orang melakukan ini untuk menampakkan yaitu ratapannya terhadap keluarganya yang meninggal. An Abi Burdah bani Abi Musa radhiyallahu anhu qala waji'a Abu Musa waj'an, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari sedang sakit, waj'an, sakit yang parah.